Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa media dakwah Raudatul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tak terhingga kepada kita. Salawat serta salam teriring kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang kedua ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan, menjalankan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang kedua, mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya hingga di akhir bulan Ramadan dan kita menemukan satu kemenangan untuk kita bersama. Hadirin pemirsa media dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita sama-sama menyimak makna daripada Ramadan dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit membahas tentang di bulan Ramadan ini adalah satu momen di mana kita memperbaiki ibadah kita. Tidak ada bulan seluar biasa bulan Ramadan. Tidak ada bulan sehebat bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang melebihi keagungan dan keindahan di bulan Ramadan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi dan sampailah kepada kita sebagai jalan menuju kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan keindahan Lailatul Qadar, sebagaimana Allah telah menyatakan, memfirmankannya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ada dua momentum yang sangat menjadi satu momen yang sangat luar biasa sekali. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan kedua, di bulan Ramadan tersebut ada pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dengan keindahan, keagungan, kemuliaan bulan Ramadan ini sangat disayangkan sekali apabila kita meninggalkan atau hidup di dalam bulan Ramadan penuh dengan kesia-siaan. Maka di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Ramadan adalah sebuah dispensasi yang sangat luar biasa sekali untuk hambanya, yaitu kita. Yang apabila kita mampu mengambil dispensasi tersebut, mengambil satu kesempatan tersebut di mana kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amalan-amalan kita, Allah akan melipat gandakan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Siyam. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini seluruh makhluk, terutama orang yang beriman, melakukan ibadah yang disebut dengan puasa. Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah Allah melimpah ruahkan ampunannya kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya, yaitu kita semua. Di dalam bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mubarak. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini penuh keberkahan yang Allah berikan, limpahkan kepada kita sebagai hambanya. Dan banyak sekali sebutan-sebutan nama untuk bulan Ramadan yang kita lalui saat ini.
Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita. Nafas kita masih berada di dalam diri kita. Pandangan kita masih bersama kita. Pendengaran masih bersama dengan kita. Keinginan hidup kita masih kita bisa sama-sama rasakan bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebuah kenikmatan yang sangat besar yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka dari kenikmatan itu kita merujuk kepada satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat bertambah kepada kita. Apabila kita kufur, menutupi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan azab yang sangat luar biasa kepada kita semua. Apa aplikasi daripada kita bersyukur kepada Allah? Aplikasi daripada kita bersyukur kepada Allah, melakukan sebuah ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang mampu melakukan ibadah puasa. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang kuat tapi tidak mampu melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena imannya sakit, karena imannya kurang, karena imannya tidak mempunyai keyakinan akan itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang yang telah diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka konsep kita berpuasa adalah bertakwa kepada Allah. Namun ketakwaan itu tidak bisa serta-merta hadir di dalam diri kita. Tidak bisa kita mengucapkan sim salabim abrakadabra maka kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Atau dengan mantra-mantra lain sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Menjadikan diri kita adalah orang yang bertakwa dengan tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Di antaranya tahapan memperbaiki diri, tahapan memperbaiki ibadah, tahapan memperbaiki di mana kita memperbaiki keimanan kita, tahapan diri kita untuk muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita melakukan perbaikan kepada amal ibadah kita. Yang di luar bulan Ramadan kita tidak biasa tadarus, lakukan di bulan Ramadan ini untuk bertadarus. Karena setiap apa yang kita ucapkan dalam tadarus mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan yang biasanya kita tidak sholat malam, kita latih diri kita untuk melakukan ibadah sholat malam, tahajud, hajat dan lain sebagainya. Karena di dalam setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan sebuah jaminan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa di siang hari dan melakukan melek malam di malam hari dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwasanya apabila orang yang melakukan ibadah Ramadan siang hari berpuasa, malam hari beribadah, maka dia seperti dilahirkan kembali oleh seorang yang melahirkan kita, yaitu ibu kita. Maka kita akan bersih masuk di dalam bulan Syawal nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jangan lepaskan Ramadan meninggalkan kita dengan kita tidak membawa kesan. Maka di dalam bulan Ramadan yang luar biasa ini, jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa kesan yang berarti pada diri kita. Tanpa perbaikan ibadah pada diri kita, tanpa perbaikan diri pada diri kita, sehingga kita melepaskan bulan Ramadan, kita hidup di dalam bulan Ramadan, kita meninggalkan bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak masih panjang. 28 hari insyaallah ke depan kita akan melakukan ibadah Ramadan. Kita baru memasuki 10 hari yang pertama. Masih ada 10 hari yang kedua, masih ada 10 hari yang ketiga. Maka kita berlatih di 10 hari yang pertama ini untuk persiapan di 10 hari yang kedua.
untuk persiapan pula di 10 hari yang ketiga, dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lailatul Qadar. Dan setelah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah melimpahkan pahala, melimpahkan rahmatnya kepada kita menjadi terbentuk sebuah keimanan yang luar biasa, terbentuk pada diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ingat bahwa sesungguhnya tempat kembalinya orang yang bertakwa adalah surga, yang dimana mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan insya Allah kita hidup di dalam surga dan akan melihat keindahan sungai-sungai di dalam surga tersebut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.